Shalom teman-teman, selamat malam. Sekarang tiba saatnya untuk kita melaksanakan ibadah. Mengawali ibadah kita, mari kita mengangkat pujian yang berjudul Bersyukurlah. Teman-teman bisa bangkit berdiri ya. Here we go! Come on! Come on! Everybody! Clap your hands! Tepuk tangan sama-sama! Hey! Yeah! Yeah! Here we go! Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dia yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Semua! Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat-Nya kami. Hatiku melompat bagimu, selamatku baru setiap pagi. Semuanya! Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dia yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku angkat padamu, mensyukuri rahmat-Nya kami. Kakiku melompat bagimu, selamatku baru setiap pagi. Bersyukurlah! Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Teman-teman dipersilahkan untuk duduk kembali dan sekarang mari kita bersatu di dalam doa. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu sepanjang hidup kami, hari lepas hari, dan sekarang kami mau mulai ibadah kami Tuhan. Kiranya Kau hadir di tengah-tengah kami, Kau bimbing kami Tuhan dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ini nanti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Masih semangat teman-teman? Nah, sekarang sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita mengangkat satu pujian lagi yang berjudul Bapakku Datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu.
sekarang tiba saatnya untuk kita membaca firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Gatan. Baik sobat, silakan dibuka Alkitabnya. Pada minggu ini kita akan membaca pembacaan Alkitab. Nasnya diambil dari Roma pasal yang ke-8 ayat 1 sampai 11 dengan judul Hidup oleh Roh. Nah, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang yang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada minggu ini. Firman-Mu adalah pelita kaki bagiku dan terang bagi jalanku. Amin. Sebelum kita mendengar sharing dari Pak Pendeta Yudi, mari kita mengangkat satu pujian yang berjudul Bejanamu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Ku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Salam, selamat malam. Apa kabarnya? Masih bersemangat? Pada hari ini kita kembali masuk dalam ilustrasi kehidupan kita. Firman Tuhan di dalam Ulangan 5 ayat yang ke-16 dikatakan, hormatilah ayah dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu.
Sidang pemuda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah ilustrasi kehidupan bagi kita. Pada zaman dahulu di Jepang, waktu kehidupan serba susah, pernah ada sebuah tradisi membuang orang yang sudah tua ke tengah-tengah hutan. Mereka dibuang, yaitu para orang tua yang sudah tidak berdaya, agar tidak memberatkan kehidupan anak-anaknya. Pada suatu hari, ada seorang pemuda yang juga berminat untuk membuang ibunya ke tengah hutan. Karena itu, si ibu yang pada waktu itu memang sudah dalam keadaan lumpuh, dia sudah mulai pikun, dia tampak bergegas menelusuri hutan itu dengan menggendong ibunya. Ibu yang sudah tidak berdaya, tetapi tangannya selalu meraih setiap ranting pohon yang bisa diraihnya, lalu dipatahkannya dan menaburkannya kembali di sepanjang jalan yang ia lalui. Sampai di tengah hutan, si anak akhirnya menurunkan ibu tersebut dan mengucapkan kata perpisahan sambil berusaha menahan sedih yang tiada terkira. Ternyata ia harus rela melakukan perbuatan ini terhadap ibunya yang sudah melahirkannya dan membesarkannya. Tetapi justru sebaliknya, sang ibu merasa tampak tegar. Dalam senyumnya ia berkata, "Anakku, aku sebagai ibumu begitu sangat menyayangimu. Sejak kecil sampai dewasa, ibu selalu merawatmu dengan segenap cintamu. Dan pada hari ini rasa sayangku tidak pernah berkurang sedikit pun." Tadi ibu sudah menandai di sepanjang jalan yang kita lalui dengan ranting-ranting yang aku patahkan. Supaya kamu tidak tersesat ketika kamu kembali nanti, ikutilah ranting-ranting itu agar kamu bisa selamat sampai ke rumah kembali. Setelah mendengar kata-kata tersebut, si anak menangis dengan keras. Kemudian ia memeluk ibunya dan kembali menggendongnya untuk membawa pulang si ibu ke rumahnya. Dan pemuda tersebut akhirnya merawat ibunya yang begitu sangat mengasihinya sampai ibunya menutup akhir hayatnya. Kiranya kisah ini menjadi satu peneguhan bagi kita bahwa kasih sayang seorang ibu tidak pernah berubah. Walaupun anak mungkin tega berbuat jahat kepada perempuan yang sudah mengandungnya, kepada perempuan yang sudah melahirkannya, kepada perempuan yang sudah merawatnya, kepada perempuan yang sudah membesarkannya. Tapi ingat, orang tua bukanlah barang rongsokan yang bisa kita buang, yang bisa kita abaikan, yang mungkin kita lihat, sudah tidak berdaya. Untuk apa? Menyusahkan saja. Karena pada saat engkau sukses atau saat keadaanmu susah, orang tuamu tidak pernah meninggalkan. Orang tuamu tetap begitu setia kepadamu. Orang tuamu mengerti akan engkau, akan hatimu, akan setiap keadaan yang engkau temui. Ingat, orang tua kita tidak pernah meninggalkan kita, bagaimanapun keadaan kita. Walaupun tentu kita tahu kita pernah berbuat kurang ajar sekalipun, orang tua kita pun tetap memaafkan kita. Ia tetap mengasihi kita. Kasih orang tua tidak pernah padam dan tidak pernah berakhir. Sobat muda, pada hari ini adalah hari perempuan,
Gereja Kalimantan Evangelis. Kalau pada saat ini kalian dalam keadaan apapun, ucapkan selamat Hari Perempuan kepada ibu yang sudah mengandungmu, melahirkanmu, bahkan membesarkanmu. Berterima kasihlah kepada dia, jasanya luar biasa bagi kehidupan kita. Selamat hari Minggu, selamat memperingati Hari Perempuan Gereja Kalimantan Evangelis. Tetap semangat, tetap sehat, tetap memuji Tuhan, tetap berdoa. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Teman-teman, sekarang tiba saatnya untuk kita mengumpulkan persembahan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengumpulkan anak-anak-Mu ini untuk mengadakan ibadah jarak jauh kami Tuhan. Dan sekarang tiba saatnya kami ingin mengumpulkan persembahan. Kiranya persembahan ini bisa memberikan yang terbaik untuk kepujian dan kemuliaan nama-Mu. Inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik teman-teman, sambil kita mengumpulkan persembahan, kita angkat pujian, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita,
Kita angkat satu pujian yang berjudul Terima Sukacita Surga. Sukacitamu mengalir bagi setiap kami malam hari ini, memberikan kekuatan, bahkan semangat yang baru bagi kami Tuhan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai. Semua terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai. Semuanya terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat-Mu sehingga kami dapat menyelesaikan ibadah online kami ini Tuhan. Berkatilah firman yang telah kami dengarkan Tuhan, kiranya firman ini selalu bisa berbuah dalam hati kami dan kami lakukan dalam setiap langkah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk aktivitas-aktivitas yang akan kami lakukan di setiap minggu yang akan datang Tuhan. Kiranya tangan-Mu selalu menyertai apa yang kami lakukan Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekarang ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati.